Dan mereka mengatakan bahwa sudah saatnya kasus kami tidak lagi dijadikan komoditas politik 5 tahunan. Ya. Mas Budiman kepingin melakukan kampanye, yuk PDI Gerindra bersatu gitu. Maunya saya begitu. Oh gitu ya. Kalau boleh saya tahu apa yang Mas Budiman sampaikan kepada pengurus partai Anda, Mas? Kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan di sini ya? Saat saya diajak ngopi oleh Pak Hasto, ngobrol secara informal dengan Pak Komarudin Watubun, ya saya teleponan dengan Pak Bambang Pacul, Mas Muranto by phone gitu ya. Bener nggak sih Pak Jokowi itu memang punya keinginan untuk menyatukan antara PDIP sama Gerindra dan Edward? Saya sih merasa begitu. Menurut Anda perlu nggak sih dalam waktu dekat ini Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo ini ngariung gitu, ketemu gitu? Mimpi saya sih itu ya. Oh gitu Mas. Ya, tujuan saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 18 Juli 2023 yang lalu, seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sujatmiko, memberi sebuah kejutan. Ketika beliau bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Dan itu kemudian menimbulkan sebuah kehangatan politik lah, saya menyebutnya begitu. Dan untuk menjelaskan itu, telah hadir bersama saya politisi PDI Perjuangan, Bung Budiman Sujatmiko. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Ya, terima kasih. Mas Budiman, terima kasih luar biasa. Terima kasih sudah diundang oleh Tribun. Ya. Mas Budiman, ya, banyak versi yang menceritakan bagaimana pertemuan Anda dengan Pak Prabowo terjadi 18 Juli 2023 yang lalu. Mas bisa cerita, menurut versi Anda, sebenarnya yang punya nawa itu atau niat untuk bertemu ini siapa sih, Mas? Nawaitunya itu murni dari saya. Oke. Murni dari saya, tidak diperintahkan oleh partai, tidak juga diperintahkan oleh Pak Jokowi, tidak juga diminta oleh Pak Prabowo. Ya. Itu hasil dari diskusi ya dengan tim saya tentu saja. Dan ini juga boleh saya katakan hasil diskusi dengan banyak teman yang menjadi korban penculikan. Dan mereka udah lama sih diskusi dengan beberapa teman, dan mereka mengatakan bahwa sudah saatnya kasus kami tidak lagi dijadikan komoditas politik 5 tahunan. Ya. Bung Budiman rasanya layak, apalagi sebagai orang politik. Sebagai orang politik kamu harus bertemu dengan siapa saja, dan rasa-rasanya selama ini kasus kami hanya muncul 5 tahun sekali, tapi kemudian tidak pernah diselesaikan, menjadi keuntungan politik, tapi tidak pernah diselesaikan. Sementara kami ini kan dulu berjuang mengalami semua ini karena kita punya cita-cita bersama. Cita-cita itulah membuat saya ditangkap, teman-teman diculik, ada macam-macam, penjara, diadili segala macam. Itu kan karena kita punya cita-cita. Tapi cita-cita itu tidak pernah menjadi perbincangan publik. Gitu ya. Luka kita yang selalu jadi perbincangan publik, tapi cita-cita kita seolah nggak direken. Saatnya mereka yang dulu berjuang untuk demokrasi harus ke panggung dan berbicara. Bahwa kami mengalami semua itu adalah karena kita punya cita-cita politik, cita-cita untuk Indonesia. Bukan sekedar sakitnya kami dijadikan bahan propaganda politik 5 tahunan,
Tapi ketika membicarakan Indonesia, orang-orang yang bicara Indonesia tidak mengajak kita. Kira-kira begitu. Ya, dan kami nggak mau dipenjara dalam kasus kami. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu loh keprihatinannya. Jadi bagi saya itu adalah semacam amanat moral dari teman-teman yang saya ajak bicara ya. Bahwa oke, saya lakukan dan tapi itu nggak sebentar, itu bertahun-tahun, Mas. Artinya nggak ujuk-ujuk gitu ya, bertahun-tahun dan menurut teman-teman sudah saatnya diakhiri kisah kita itu menjadi komoditi politik, tapi cita-cita kita lah itu yang harus menjadi tujuan politik bangsa Indonesia. Nah, karena menjelang pemilu 2024 di mana ada banyak pertaruhan, hal yang dipertaruhkan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya, maka kita harus menjadikan kita nih yang selalu menjadi komoditi itu justru harus muncul dan ketika mau bicara Indonesia ikut dong gitu ya. Bukan ikut dong. Kami punya konsep. Kami punya konsep. Bukan sekedar ajak. Bahkan amanat teman-teman adalah drive itu, arahkan itu. Bukan sekedar ada tema tertentu dan kita ikut, enggak. Justru kita harus bawa tema dan kalau perlu orang-orang yang mau dalam tanda kutip berpesta ini, kita amati ya, belum ada tema pestanya. Oh gitu ya? Belum jelas tema pestanya. Jelas, ya? Harus masuk ke sana, kalau mau pesta ini temanya. Ini temanya. Kira-kira begitu. Mas, apakah benar sebelum Anda bertemu Pak Prabowo melakukan serangkaian diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh? Oh iya. Siapa saja? Bukan cuma, saya tidak minta izin ketemu Pak, bagaimana kalau saya ketemu Pak Prabowo? Enggak ya. Tapi diskusi. Jadi yang saya minta izin ketemu Pak Prabowo dengan para korban itu. Dan mereka setuju. Mereka mendukung. Mereka mendukung ya untuk saya melakukan pertemuan itu. Kemudian saya kalau ketemu dengan Ibu Megawati pernah ketemu terakhir bulan Maret. Bulan Maret 2023 ya. Pak Jokowi bulan Januari. Kemudian bulan Mei juga tidak keliru saya bertemu Pak Andika Perkasa. Sudah pensiun beliau tentu saja lebih leluasa toh. Ngobrol-ngobrolnya karena sudah menjadi warga sipil biasa. Bukan Panglima itu sudah Pak Luhut saya bertemu. Setelah saya simak-simak analisis pembicara berpikir dan cara bicara dan concernnya Ibu Mega, concernnya Pak Jokowi, Pak Andika dan Pak Luhut, ya saya nggak bisa temui semua tokoh ya. Saya melihat mereka punya concern yang sama bahwa pemilu 2024 itu harus menjadi momen persatuan dan kemajuan, bukan menjadi momen perpecahan dan kemunduran dan kemandekan. Kira-kira gitulah. Meskipun masing-masing tokoh itu punya tekanannya agak berbeda satu sama lain. Bu Mega lebih bicara soal ancaman krisis pangan, stunting. Pak Andika lebih banyak berbicara soal korupsi. Pak Luhut banyak berbicara soal sumber daya manusia dan hilirisasi. Dan Pak Jokowi berbicara soal hilirisasi, bicara keberlanjutan program-program beliau. Nah kemudian kenapa tidak saya berbicara juga dengan Pak Prabowo Subianto. Gitu ya, untuk melengkapi roadshow melengkapi itu dan itu tidak berhenti ya. Mungkin saya setelah ini nggak berhenti saya akan ketemu juga dengan beberapa tokoh lain. Jadi nggak berhenti dalam rangka persatuan nasional begitu ya. Mas Budiman, apakah Anda juga berpikir bahwa para tokoh yang disebut-sebut sekarang ini menjadi bakal calon presiden itu tidak dalam kondisi head on gitu? Satu sama lain, terutama mungkin dalam kacamata Mas Budiman antara apa yang di head on kan? Pak Prabowo sama apa yang dihadapkan? Hanya karena posisi formal sebagai baca pres. Itu saja. Sementara ide yang saya kemukakan, yang saya bawa itu melampaui soal capres-capresan, pilpres-pilpresan. Bayan the pilpres-pilpresan gitu ya. Bahwa itu harus dilatih, iya. Tetapi kalau kita bisa menyatukan visi yang sama untuk Indonesia, menurut saya konsekuensinya apa yang tadinya mau dipertandingkan siapa tahu bisa dipersandingkan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena pertaruhannya, Mas, sangat besar. Ada Pak Jokowi pernah bicara waktu itu di Bogor, ulang tahun Barajp, bahwa selama beliau memerintah, krisis terberat terbesar yang dihadapi beliau adalah waktu pandemi COVID-19. Tapi saya kemudian juga merasa bahwa ini bukan akan yang terakhir krisis itu.
tidak selalu harus pandemi ya, tidak harus karena penyakit ya. Yang diakibat oleh perang, yang diakibat oleh krisis ekonomi, krisis pangan, yang menurut saya juga akan memberikan goncangan bukan cuma untuk Indonesia. Dan ini pernah saya bicarakan juga dengan Ibu Megawati, beliau menekankan sekali ancaman krisis pangan itu, dan menurut saya hanya mungkin dilakukan ketika bangsa Indonesia ini kompak. Krisis pangan. Kedua, yang ditimbulkan oleh teknologi ya, artificial intelligence yang akan mempengaruhi struktur ketenaga kerjaan. Di mana perkembangan hal-hal tersebut akan menyebabkan pabrik-pabrik nggak butuh lagi manusia untuk jadi buruh. Jadi persoalan lapangan kerja, kalau Anda menjanjikan lapangan kerja ini agak susah. Uang yang sudah ada aja kemungkinan akan dikurangi karena ada mekanisasi dan robotisasi. Nah, ini kan harus dibicarakan bersama-sama. Dan tidak setiap orang siap untuk menghadapi transformasi itu. Artinya akan banyak guncangan besar secara internal maupun eksternal. Nah, di situ saya ingin memastikan bahwa pesawat Indonesia itu tidak patah gitu. Kira-kira begitu, Mas. Mas Budiman, apa boleh saya ambil kesimpulan gitu bahwa Mas Budiman kepingin melakukan kampanye, yuk PDI, Gerindra bersatu gitu? Maunya saya begitu. Oh gitu ya? Secara konkret. Bahwa sekarang Gerindra bersatu dengan Golkar dan PAN tambah lebih baik lagi. Dalam artian persatuannya akan bisa lebih tebal gitu. Apa Mas Budiman ingin mengatakan, ayo baca presnya Gerindra sama baca presnya PDI disatuin gitu? Kalau soal sekonkret itu, sepraktis itu enggak saya menjadi fokus saya. Jadi bukan domainnya Mas Budiman ya? Bukan, saya tidak menjadi fokus saya. Fokus saya adalah bagaimana menyatukan kekuatan kota nasional dalam persatuan nasional. Kerjasama persatuan nasional yang bukan juga cuma menghadapi pemilu 2024, Mas. Tapi saya membayangkan ini adalah sesuatu yang strategik berjangka panjang. Kita tahu bahwa Indonesia ini tidak punya GBHN. Ya kan? Tidak punya pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, katakan untuk 25 tahun ke depan. It's okay. Nah, cara untuk memastikan bahwa kita tetap bisa punya jangkauan yang jangka panjang, tahap demi tahap tiap 5 tahun nggak putus tengah jalan, tidak mandek dan tidak berbelok, adalah kekuatan-kekuatan politik real yang ada bisa bertemu untuk menyusun persatuan nasional yang strategis dan sehingga kemudian memastikan kemenangan-kemenangan minimal lah sampai 2045. Kita tidak tahu 2045 ke sana wajah dunia, wajah manusia seperti apa. Saya mungkin sedikit banyak belajar itu, tapi saya nggak akan membicarakannya di sini terlalu panjang lebar. Tapi sampai 2045 itu ketika tidak ada GBHN, tetap ada kesinambungan yang disepakati di dalam dan oleh partai-partai besar yang memang nasionalis begitu, yang memang benar-benar punya program untuk pemajuan NKRI begitu, berdasarkan Pancasila. Begitu, Mas Budiman, apapun niat Anda, tapi ini sudah menimbulkan kehangatan politik lah. Oh ya, kan? Wajar. Kehangatan politik. Wajar. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang Mas Budiman sampaikan kepada pengurus partai Anda, Pak? Kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan di sini saat saya diajak ngopi oleh Pak Hasto, ngobrol secara informal dengan Pak Komarudin Watubun saya teleponan dengan Pak Bambang Pacul, Mas Murianto by phone gitu ya. Ya kurang lebih sama. Dan juga obrolan dengan beberapa orang PDI yang lain yang ketemu saya setelah itu ngobrol tanya segala macam ya. Saya bilang dan rata-rata kurang lebihnya rata-rata mereka bisa memahami ini bahwa ada sebuah kebutuhan strategis yang nampaknya nggak kunjung ada terobosan-terobosan dan mereka katakanlah beberapa mengapresiasi bahwa langkah saya langkah yang cukup diharapkan bermakna justru karena saya tidak menjadi caleg, karena saya bukan di struktur partai, sehingga saya punya keleluasaan secara individu untuk melakukan itu dan diharapkan ada persatuan nasional untuk menjawab tantangan-tantangan tadi itu, target-target tadi. Gitu, Mas. Setelah pertemuan 18 Juli itu, apakah ada notifikasi langsung ke Mas Budiman dari kolega, dari orang-orang, kan ini menimbulkan pro dan kontra? Ada pro kontra, ada yang ada menentang, ada juga, tetapi juga yang pro juga tidak sedikit. Bahkan setelah itu saya kan minggu lalu saya ke Medan.
karena apa yang saya sampaikan tentang Persatuan Nasional itu di Medan akhirnya kemudian juga mendeklarasikan Persatuan Nasional di sana. Dari semua unsur, unsur gerakan masyarakat sipil ya, dari unsur agama kan juga ada. Ya kita mendeklarasikan bersama. Dan kemungkinan ada acara-acara lain di Sumatera Utara, kemudian di beberapa tempat lain juga sudah ada. Ya, justru dan beberapa artikel lewat vlog di Facebook juga banyak yang saya sayangkan adalah belum pernah ada saya setidaknya saya nggak tahu ya apakah ada atau tidak artikel satu artikel pun yang menyerang saya belum ada. Tapi artikel-artikel dalam pengertian yang ditulis oleh beberapa teman sudah cukup banyak di Facebook, di blog segala macam ya, di website ya. Mencoba mendukung langkah saya ini, begitu kira-kira begitu. Mas Budiman, banyak orang mengkait-kaitkan apa ya namanya ya, nawaitu Anda, pertemuan Anda ini dengan cara berpikirnya Pak Jokowi. Oke. Iya kan? Bagaimana menurut pendapat Anda? Saya mirip-mirip gitu. Saya berani berkata bahwa ini bukan cara berpikir Pak Jokowi saja. Kalaupun sama ya. Ini juga sebenarnya cara berpikir Ibu Megawati juga. Cara berpikir Pak Prabowo juga, cara berpikir Pak Luhut dan Pak Andika yang sudah saya ajak bicara. Cara berpikir sama. Kalau kemudian, tapi sekali lagi saya tidak diperintahkan oleh tokoh-tokoh itu. Ya? Tidak. Dengan Pak Andika nggak bicara juga, dengan Pak Luhut nggak bicara juga ini, dengan Pak Jokowi dan Bu Mega juga nggak bicara. Karena banyak orang mengira Anda merupakan utusan informal Pak Jokowi untuk menyampaikan, bukan ya Pak ya? Begini, saya kira Pak Jokowi punya banyak orang yang lebih beliau percayalah untuk menyampaikan hal-hal strategis itu. Kalau ini dianggap strategis ya, saya kira Pak Jokowi punya instrumen-instrumen yang lebih kredibel dari saya. Tapi kan saya tidak perlu harus menunggu Pak Jokowi untuk mengatakan yang menurut saya benar untuk bangsa. Cukup membaca apa yang beliau lakukan ya. Sebenarnya Pak Jokowi kira-kira butuhnya ini, kira-kira begitu. Saya juga berpikir, Bu Mega juga sebenarnya butuhnya ini, ya kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ini tafsiran saya yang saya coba terjemahkan seperti yang kita lihat bersama. Mas, sebenarnya kalau menurut pengetahuan Mas Budiman, benar nggak sih Pak Jokowi itu memang punya keinginan untuk menyatukan antara PDIP sama Gerindra dan Edward? Benar nggak sih? Yang sepengetahuan Mas Budiman kan pernah ngobrol juga kan? Saya sih merasa begitu, rasanya ya. Tapi sekali lagi ini tafsiran saya. Saya belum pernah konfirmasi. Dan saya setelah pertemuan kemarin juga tidak melapor pada Pak Jokowi karena memang tidak diutus oleh beliau. Jadi menurut saya sih rasa-rasanya Pak Jokowi bukan cuma Gerindra PDI Perjuangan, bukan cuma PDI Perjuangan Gerindra. Kalau perlu kekuatan-kekuatan nasional yang lain juga, bukan cuma PDI Perjuangan Gerindra, bukan. Gitu. Bukan sekedar kedua partai itu ya. Kebetulan saja dia punya bakal calon presiden ya. Dan menurut saya karena kebetulan sama-sama punya bakal calon presiden yang definitif, ya kita mulai dari yang ketika yang paling rumit ini kita coba. Tapi ternyata kemudian Golkar dan PAN juga ke Pak Prabowo Gerindra ya kemarin ya itu mudah-mudahan ini akan ada hal yang lebih substantif lagi ke depan. Tapi Mas Budiman melihat apakah mungkin ini juga melibatkan kubunya Pak Anies Baswedan dengan pendukungnya, Mas? Kalau kayak gitu semua nanti nggak ada pemilu, repot. Ya kalau itu semua nanti nggak ada pemilu, Mas. Nanti nggak ada demokrasi. Masa ada cuma satu pasang calon dan masalah kotak kosong kan nggak bisa. Jadi kalaupun nanti saya ketemu dengan Pak Anies gitu atau cawapresnya Pak Anies siapapun itu, ya paling obrolannya adalah ya menjadi lawan yang sama-sama punya ide untuk Indonesia, entah perspektifmu apa terserah, tapi ayo kita masuk ke perspektif, masuk ke cara pandang, ke visi, misi, dan hentikan, please stop kampanye kebencian. Gitu ya. Please stop. Kita harus sampai kita simpan energi dulu untuk pertarungan yang lebih global sebagai bangsa Indonesia ke depan. Emang Mas Budiman melihat kampanye kebencian sekarang itu levelnya pada tahap apa? Mengkhawatirkan kah atau sudah? Belum parah, tapi kalau dibiarkan nampaknya orang akan terus saja berbicara soal, jadi bukan racing to the top, tapi racing to the bottom. Bukan berlomba-lomba menuju ke atas, tapi untuk membuat saya unggul itu bukan cara saya meningkatkan diri, tapi jangan menjelekan Anda. Tapi saya sendiri diam. Yang penting aku energiku habiskan untuk membuat kamu turun. Nanti kamu juga Anda dengan akan menghabiskan energi untuk membuat saya turun.
Yang rugi siapa? Yang rugi anak saya, cucu saya, anak cucu sampean juga, toh? Ya, betul. Iya, dan saya ini Indonesia kan satu-satu negara yang saya punya, iya kan? Satu-satu negara saya. Nah, sayang sekali, padahal dunia lagi bergolak, ya toh? Mas, kalau obsesi keinginan Mas Budiman itu tidak tercapai, tetap saja kondisinya seperti itu, terus gimana ini, Mas? Ya, nanti itu kita jangan berandai-andai dulu, masih ada waktu. Oh, ya. masih ada ya? Masih ada Berarti waktu. optimis ya? Kayaknya. Saya harus optimis ya, karena dulu waktu tahun 96 saya dengan teman-teman bikin PRD melawan Orde Baru juga banyak yang pesimis. Ya. Banyak yang pesimis, Mas, dulu, Mas. Wah, nekat, bikin rusuh. Dicap macam-macam kami kan, mendalami kerusuhan, nekat, pasti kalah, pasti ketangkap. Ya memang ketangkap kami ya. Tapi akhirnya setelah itu ya ada reformasi toh. Ya kan? Ya. Karena dulu kami melihat tahun 96 melawan Orde Baru itu adalah keharusan sejarah. Ya. Itu tugas sejarah. Hari ini merangkul seluruh unsur bangsa Indonesia mencintai Indonesia. Ya tugas sejarah juga ya? Tugas sejarah juga. Dulu berlawan adalah tugas sejarah, sekarang berkawan juga tugas sejarah. Ya. Kan nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. Ya. Kepentingan Indonesia yang abadi. Kepentingan sejarah Indonesia mau dibawa kemana? Karena dulu otoritas Orde Baru udah ketinggalan zaman, harus demokratis. Ya. Hari ini bersatu, perpecahan udah nggak perlu lagi. Nggak perlu bahkan. Gitu. Mas, saya berkepentingan itu. Beberapa waktu yang lalu adik Pak Prabowo, Pak Hasim Joyo Hasim, ya. Memberikan sebuah tafsir gitu ya, bahwa Mas Budiman ini memberikan endorse kepada Pak Prabowo. Artinya ya memberikan dukungan lah gitu. Kalau menurut tafsir Mas, menurut penjelasan Mas Budiman sendiri, tafsirnya Pak Ya saya kira apa Hasim, yang disampaikan Pak Hasim itu adalah menafsirkan memang apa menjadi pembicaraan kami. Waktu itu kita diskusi tentang apa sih yang menjadi concern Pak Prabowo. Banyak cerita, tapi kan itu dari Pak Hasim. Ya, saya kemudian ya udah kalau gitu ketemu, saya pengen langsung dengar dari Pak Prabowo. Kira-kira begitu ya. Ya, ketika bertemu dengan Pak Prabowo ya memang kurang lebih sama, bahkan lebih detail Pak Prabowo menceritakan apa yang menjadi concern dia, concern Pak Prabowo. Dan concern itu menurut saya setelah 25 tahun kami bertarung dulu kira-kira berhadapan. Meskipun saya tidak pernah berhadapan dengan Pak Prabowo, nggak pernah. Kita hadapi Pak Harto kan, Pak Prabowo dan jenderal Pak Harto kan banyak, bukan cuma Pak Prabowo ya, bukan cuma Pak Prabowo, ada banyak. Kita sampai berkesimpulan setelah 25 tahun lalu kita berhadapan-hadapan karena saya merasa dan teman-teman sedang menjalankan tugas sejarah. Dan Pak Prabowo pada waktu itu dan jenderal-jenderal yang lain menjalankan tugas negara. Kita berhadapan. Nah, waktu itu tahun 98 tugas sejarah dan tugas negara itu nggak akur, Mas. Nggak akur. Nah, ini nggak boleh terjadi. Tugas sejarah dan tugas negara harus akur. Karena yang nanti akan punya masa depan ya waktu itu sejarah yang akan menguji negara gitu. Apakah negara Indonesia relevan atau enggak? Jadi itu yang saya bicarakan. Ada aspek ekonomi, geoekonomi, aspek politik, geopolitik, aspek strategi, geostrategi. Kita bicara waktu itu dengan Pak Prabowo, saya bicara 1,5 jam mungkin ya, kurang lebih 1,5 jam kira-kira begitu. Disaksikan beberapa teman-teman, tim saya dan juga teman-teman Gerindra waktu itu, kita ngobrol panjang lebar, buka-bukaan. Buka-bukaan dan sampai kesimpulan, orang seperti itu tidak harus dijadikan musuh elektoral. Orang seperti itu jangan dijadikan lawan elektoral. Yang rugi bangsa Indonesia. Yang rugi bangsa Indonesia, bukan sekedar yang rugi PD Perjuangan. Bangsa Indonesia rugi. Sebagaimana juga saya yakin Pak Prabowo pasti melihat kami pun kekuatan elektoral yang harus diperhitungkan PD Perjuangan. Rugi juga kalau berhadapan. Bayangkan kalau misalnya ada 2 calon debat, orang bingung apa yang didebatkan ya? Sama kok. Mungkin ada hal-hal teknis, sedikit taktis, sedikit perbedaan. Tapi itu kan bukan politis, bukan hal strategis. Itu diselesaikan urusan kementerian. Itu urusannya nanti ngangkat menteri siapa. Pendekatan yang seperti ini secara teknis, bahkan bukan menteri, bahkan mungkin dirjen yang seperti apa begitu ya, direktur kementerian seperti apa, bukan dibicarakan di level perbedaan taktis dan teknis itu kemudian menentukan perbedaan presiden atau wakil presiden dan wakil presidennya. Menurut saya itu sama saja dengan membakar tikus, membunuh tikus dan membakar rumah. Iya. Jadi menurut saya, karena akibatnya apa? Siapapun yang menang nanti
kemenangannya pasti akan tipis. Gitu ya. Dan ketika kemenangan tipis, meskipun menang secara hukum, Ya. tapi untuk sebuah pemerintahan yang akan mewarisi pemerintahan Pak Jokowi yang approval rate-nya sekitar 90%, tingkat kepuasan 90%, kemenangannya tipis, itu secara mental, Ya. secara kebatinan, Ya. secara psikologis, ini mengatakan ya apa ya, you tidak cukup dipercaya untuk meneruskan approval rate tingkat kepuasan yang sekitar 90% itu jomplang. Saya tidak mengatakan bahwa pasangan penerus Pak Jokowi ini harus 90% ya. It's almost impossible ya. Tapi jangan terlalu jomplang. Dan analisis saya ini Mas, bukan berdasarkan waton ngomongnya Budiman gitu ya. Enggak lah. Saya mungkin beberapa kali waton ngomong, tapi untuk kali ini enggak lah ya. Ya. Artinya gini, ini juga adalah hasil, saya pernah diskusi dengan Presiden Brazil, Lula da Silva. Ketika beliau juga mendapatkan approval rate atau tingkat kepuasan 80% pada periode kedua kepemimpinannya. Ya. 2011 beliau berakhir. Saya ketemu beliau 2011 setelah nggak jadi presiden di Brazil waktu itu. Diputuskan oleh Dilma. Dilma itu mantan strategi pembangunannya Lula. Menteri Pembangunan atau Menteri Pembangunan Sosial atau Menteri Ekonomi, saya lupa. Menang sih Dilma. Di-endorse oleh Pak Lula. Tapi kemenangan tipis. Ya. Apa yang terjadi? Yang setuju dengan Lula belum tentu semuanya memilih Dilma. Dan di tengah jalan dia di-impeach, dimakzulkan. Akhirnya kemudian jatuh kekuasaannya Pak Brazil di tangan Bolsonaro yang berbeda. Arah cara berpikirnya. Sehingga kemudian akhirnya Lula harus muncul lagi sekarang jadi presiden Brazil. Artinya ada periode beberapa tahun yang hilang. Nah, kita tidak mau Indonesia mengalami itu. Jadi momentum sia-sia gitu ya? Momentum sia-sia, dan ketika Lula kemarin nyalon lagi, kemenangannya pun tipis, kurang dari 1%. Terus kemana yang kemarin approval rate tingkat kepuasan 80% di 2011? Berarti ada berapa tahun itu tergerus. Hilang tergerus. Tingkat kepuasannya terkurang dan terkuras. Kira-kira gitu ya. Berkurang dan terkuras. Nah, akhirnya ya dia harus ngos-ngosan juga menyatukan Brazil lagi yang sudah terpecah berapa tahun oleh Bolsonaro. Nah, kita ini belum seperti Amerika Serikat yang secara kelembagaan kuat. Anda taruh presiden manapun tidak goyah kelembagaan itu. Indonesia kan masih belum solid. Ya seperti 11-12 sama Brasil juga ya? Sama negara berkembang, dan Brazil maupun Indonesia itu negara yang sama, Mas. Keanekaragaman sumber daya alamnya kaya, tapi sumber daya manusianya pas-pasan. Sistem politiknya liberal, itu mudah sekali dipolarisasi, mudah sekali dipecah belah. Nah, itu yang saya nggak ingin terjadi. Ya, melampaui Pilpres, tapi berkaitan dengan Pilpres. Sama seperti Anda berangkat dari Bandung ke Jakarta lewat tol Cipularang, Anda melampaui rest area. Anda harus berhenti di rest area itu, tapi Anda kemudian harus nyampe Jakarta. Kira-kira begitu. Mas Budiman, kalau boleh saya tanya, 3 baca pres menurut Anda dalam 1 kata? Oke. Mas Anies? Intelektual. Pak Ganjar, Mas Ganjar? Populis. Pak Prabowo? Strategis. Strategis. Jadi intellectual thinking agak menonjol di Pak Anies. Populism approach, berkata populisme menonjol di Pak Ganjar. Strategic thinking itu menonjol di Pak Prabowo. Mas, kekuatan masing-masing di situ. Ketika Pak Jokowi merangkul masuk Pak Prabowo, dan Pak Sandiaga ke dalam kabinet, buat Anda itu surprise atau biasa aja? Surprise karena setahu saya dalam sejarah dunia belum pernah terjadi. Tapi kemudian memaklumi, mengingat, dan bukan maklum, akhirnya kemudian juga bahkan membenarkan, mengingat polarisasi yang tumbuh dalam Pilpres, 2 kali Pilpres dan Pilkada DKI. Dan kemudian setelah itu menghadapi pandemi yang luar biasa, krisis luar biasa setelah Indonesia merdeka. Dan akhirnya dilalui oleh Pak Jokowi dengan selamat, dapat apresiasi dunia. Akhirnya Pak Jokowi berhasil membuat persoalan teknis, itu mengatasi pandemi, tetap menjadi persoalan teknis dengan segala kerumitannya.
dan berhasil memisahkan dari politisasi. Ya, dengan cara akhirnya kekuatan politik yang real ada, yang menjadi rival Pak Jokowi itu diajak masuk pemerintahan dan akhirnya bersama-sama mengatasi krisis terbesar setelah reformasi. Krisis terbesar juga yang dialami oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian persoalan teknis tetap bisa diselesaikan secara teknis tanpa harus memilah-milah lagi dengan politis, dan kita dapat apresiasi dunia tanpa melakukan lockdown. Iya betul. Dan itu pun nggak ada resepnya itu. Iya. Nah ini menarik, ini adalah keunikan yang menurut saya ini adalah kecerdasan dan kearifan kolektif bangsa Indonesia yang menurut saya karena kita akan menghadapi krisis-krisis yang berat meskipun tidak persis sama, maka bulan madunya harus diperpanjang. Kira-kira gitu. Mas, menurut Anda perlu nggak sih dalam waktu dekat ini Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo ini ngariung gitu, ketemu gitu? Mimpi saya sih itu ya. Oh gitu Mas. Ya, tujuan saya itu ya. Oh tujuannya gitu. Setelah itu mau dibicarakan monggo kerso, saya nggak ikutan. Setelah itu saya ngurus keluarga lagi. Yang penting mereka ketemu, ngobrol. Dan kemudian ayo coba ciptakan Indonesia yang baik untuk saya, untuk anak saya, untuk anak tetangga saya, saudara saya, teman saya, Indonesia ini. Ayo ciptakan Indonesia yang baik, lahirkan Indonesia yang baik, yang bersatu, karena di depan akan ada gelombang besar, di depan ada badai, di depan ada petir. Mas, sebelum menutup acara ini saya minta Mas Budiman memberikan closing statement kepada pembaca kita, pendengar kita mengenai tahun politik ini dan apa yang Mas ingin sampaikan pada publik ini terkait dengan tahun politik ini. Monggo Mas. Pilpres 2024 dan pemilu 2024 itu bukan pilpres dan pemilu yang biasa-biasa saja. Kalau Pilpres 2024 juga tidak biasa-biasa. Setelah reformasi ada 3 pilpres yang menurut saya cukup monumental. 99 karena itu mengukuhkan kemenangan kaum reformis. Kemudian 2014 menegaskan bahwa sistem demokrasi bisa diakses oleh semua orang sehingga orang biasa seperti Pak Jokowi bisa menjadi presiden. 2024 ada beberapa faktor. 1, apakah Pak Jokowi yang muncul di 2014 dengan semua yang dilakukannya itu hanya musim semi sesaat? Apakah hanya bulan madu sesaat bangsa Indonesia, atau ini akan menjadi bulan madu semua sepanjang masa, atau musim semi sepanjang masa, artinya kita kena matahari terus gitu ya, sinar matahari terus, atau apa? Apakah itu hanya keberuntungan saat atau memang itu adalah takdir bangsa Indonesia untuk menemukan jalan sejarahnya, takdir sejarahnya menjadi negara maju? Tapi di lain pihak Pilpres 2024 juga dalam kancah dunia yang sedang bergolak karena terjadi 3 ledakan besar, Mas. Ledakan virus, ledakan peluru, ada perang negara besar yang berdampak krisis pangan nantinya, dan ledakan pengetahuan dengan adanya revolusi media sosial, revolusi teknologi. Dan itu dunia yang kena 3 ledakan secara serentak ini atau berturut-turut ini hanya pernah terjadi di awal abad ke-20. Dan 3 ledakan itu membuat beberapa kekuatan kolonialis runtuh dan memunculkan kesadaran gerakan kebangsaan di tanah-tanah jajahan. Orang tiba-tiba punya ide-ide cemerlang untuk masa depan yang nggak terpikirkan sebelumnya. 3 ledakan selalu melahirkan ide-ide cemerlang. Gitu ya? Artinya dibutuhkan ide-ide cemerlang. Pilpres 2024 harus menjadi pilpres yang diisi narasi masa depan. Narasi futuristik tapi realistis. Harus. Tanpa itu sama saja kita dikasih tiket gratis nonton konser musik dari katakanlah Coldplay. Tapi kemudian kita tertidur. Ya cuma ya nggak ada nikmati apapun kan. Kira-kira gitu. Baik, Mas Budiman, terima kasih banyak. Monggo Mas. Atas pencerahan yang luar biasa. Terima kasih. Artinya tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik. Terima kasih banyak. Mas. Oke, Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Mas Budiman Sujatmiko, dan moga-moga obrolan ini bisa menjadi
asupan gizi buat kita. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Dan mereka mengatakan bahwa sudah saatnya kasus kami tidak lagi dijadikan komoditas politik 5 tahunan. Ya. Mas Budiman kepingin melakukan kampanye, yuk PDI Gerindra bersatu gitu. Maunya saya begitu. Oh gitu ya. Kalau boleh saya tahu apa yang Mas Budiman sampaikan kepada pengurus partai Anda, Mas? Kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan di sini saat saya diajak ngopi oleh Pak Hasto, ngobrol secara informal dengan Pak Komarudin Watubun, saya teleponan dengan Pak Bambang Pacul, Mas Murianto by phone gitu ya. Bener nggak sih Pak Jokowi itu memang punya keinginan untuk menyatukan antara PDIP sama Gerindra dan dua itu? Saya sih merasa begitu. Menurut Anda perlu nggak sih dalam waktu dekat ini Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo ini ngariung gitu, ketemu gitu? Mimpi saya sih itu ya. Oh gitu Mas. Ya, tujuan saya itu.